Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Emilia, CGP Angkatan 6, Kabupaten Wonosobo. Berikut adalah hasil wawancara dilema etika antara saya bersama dengan Bapak Sabto Yuwono selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sukoharjo dan juga Bapak Agus Rianto, Kepala Sekolah dari SD 1 Suroyudan, Kabupaten Wonosobo. Selamat menikmati. Selamat pagi, Pak Sabto. Selamat pagi. Bagaimana kabar Pak Sabto hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Burina juga angkatannya sudah baik juga ya. Alhamdulillah baik. Dan mohon maaf hari ini saya mengganggu aktivitas yang sedang dijalani oleh Bapak. Tidak apa-apa, ini juga bagian dari tugas saya sebagai pimpinan melayani baik guru apapun yang bermaksud. Baiklah Bapak, untuk pada kesempatan kali ini saya meminta Bapak untuk menjawab dari wawancara yang merupakan tugas CGP saya, yaitu salah satunya adalah tentang dilema etika. Dilema etika, dan kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya berikan kepada Bapak. Semoga nanti berjalan lancar dan wawancara ini tidak tegang, Pak. Baiklah, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak ini bisa mengidentifikasi antara kasus itu apakah itu dilema etika ataukah kasus tersebut adalah bujukan moral? Ya, selama ini saya dapat mengidentifikasi, tapi dengan keterbatasan pengetahuan saya ya, untuk apa itu yang dinamakan dilema etika dan bujukan moral. Ya, sebagai contoh misalnya untuk dilema etika itu ya, tadi untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu terkait dengan misalnya benar lawan benar ya, kemudian untuk yang dilema etika itu benar lawan untuk yang bujukan moral. Bujukan moral itu benar lawan salah. Kalau itu yang pertama ya kasus benar lawan benar, yaitu ketika saya itu menjumpai ada siswa ya yang di satu sisi ya aturan itu kan siswa itu pada usia sekolah ya itu kan harus belajar, harus sekolah ya. Kemudian di sisi lain kemudian dibatasi oleh kondisi siswa itu sendiri. Sebagai contoh misalnya ini yang terjadi pada kelas 9 ini, yaitu namanya kalau salah Denis ya, itu dia usianya masih usia sekolah, tapi di lain sisi dia ini disabilitas, dan untuk bisa hadir di sekolah ini mengalami kesulitan, sehingga itu yang harus kami sikapi ya, jadi tadi itu si Dennis itu ya harus istilahnya bagaimana nanti sikap kami ya harus bisa hadir di sini untuk bisa belajar dengan cara kita komunikasi dengan orang tua begitu. Untuk mengidentifikasinya secara langsung begitu ya. Oh, ini kasus ini ternyata dilema etika. Oh, ternyata kasus ini adalah bujukan moral, karena nanti bujukan moral itu ada dengan lawan salah gitu nih Pak. Iya, betul. Untuk selama ini untuk langkah-langkah atau prosedur yang bisa dilaksanakan oleh Bapak untuk menangani kasus tentang dilema etika itu seperti apa? Ya, langkah-langkahnya kami untuk menangani kasus dilema etika ini ya langsung terjun pada objek yang objek yang mengalami dilema etika itu tadi ya. Iya, jadi kita harus contoh seperti jenis itu tadi, misalnya kita datang ke orang tua, kemudian kita akan komunikasi
komunikasi. Nah, kemudian kita langkah berikutnya setelah ada komunikasi, kemudian kita menentukan langkah-langkah selanjutnya untuk bisa melanjutkan sekolah. Oh, berarti apakah ada untuk langkah-langkahnya, apakah juga melibatkan dari pihak guru atau? Ya, melibatkan dari pihak guru, khususnya guru BP dan guru urusan kesiswaan. Itu yang terkait dengan Denis ya. Tapi juga ada kasus yang lain ya, misalnya dalam hal Popda. Nah, Popda itu ya. Di satu sisi Popda ini kan sekarang sudah mulai dari seleksi kecamatan. Ya, seleksi kecamatan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan tingkat kabupaten. Nah, sehingga dalam hal ini terkait dengan pembiayaan apa yang telah di RAPBS-kan itu ternyata jauh dari apa yang terlaksana pada kenyataan sekarang ini. Termasuk dilema etika juga nih Pak? Iya, termasuk dilema etika juga. Karena apa? Di satu sisi dari bos ini karena jelas dari bos. Ini kita setelah sudah meng-RAPBS-kan ya. Tapi ternyata kita panen atlet. Iya, panen atlet, sehingga dari apa yang telah direncanakan katakanlah dari 5 atlet menjadi 10 atlet. Ternyata belum itu yang belum itu yang beregu seperti sepak bola, kemudian bola voli, itu lebih banyak lagi. Nah, sehingga di sini di satu sisi kita sudah panen ya di sisi kita kesulitan di dalam pembiayaan. Nah, sehingga ini kita kan harus harus mengambil langkah-langkah bagaimana untuk menutupi pembiayaan ini, yaitu dengan cara kita yang jelas menghadirkan orang tua atau wali yang anaknya tadi mengikuti atau sebagai peserta Popda. Nah, di situ kita adakan musyawarah, kemudian ya itu kebentur juga dengan musyawarah tadi. Saya ingat adanya sekolah itu dilarang ada pungutan. Nah, sehingga di sini musyawarah ini ya sifatnya hanya istilahnya orang tua yang menyelesaikan. Kami hanya menyampaikan keluhan-keluhan dari kesulitan dan pembiayaan ini. Nah, monggo karena istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu jeragam suki mau bio ya. Kalau misalnya anak-anak bapak ini misalnya ibu itu ingin berprestasi ya tentunya harus cucul inilah ragat lah istilahnya gitu. Itu langkah-langkahnya. Kemudian untuk adakah langkah yang paling efektif selain yang diambil oleh Bapak tadi, misalkan tadi kan mengumpulkan orang tua juga, kemudian apakah ada langkah efektif lagi, misalkan mungkin melibatkan dari pihak luar atau bagaimana untuk langkah-langkah efektif yang diambil dalam kegiatan Popda ini? Ya, langkah efektif itu saya melibatkan jelas komite, ya, jelas komite, pengurus komite untuk memperkuat untuk bisa nanti atau menyadarkan orang tua itu nanti untuk bisa meringankan biaya yang dibebankan sekolah khususnya dari bos itu, ya, itu bisa menjembatani untuk bisa memutuskan atau menyelesaikan dari permasalahan ujian tadi. Luar biasa Mbak langkah-langkahnya. Kemudian apakah dari langkah-langkah tersebut ada tantangan yang mungkin dihadapi Bapak ketika akan menyelesaikan kasus di rumah tersebut? Ya, tantangannya itu tadi regulasi. Ya, yang contohnya tadi itu ya terkait dengan terkait dengan di satu sisi kita harus menaikkan prestasi, tapi di lain sisi tentunya dalam menaikkan prestasi butuh
biaya. Kemudian biaya itu kita tidak cukup, maka regulasinya tadi contohnya misal sekolah tidak boleh memungut. Nah itulah Permendikbud nomor berapa, maaf saya itu tadi yang kita tentang pungutan itu tadi. Untuk menyelesaikan langkah-langkah tadi beserta untuk mengantisipasi tantangan-tantangan yang ada, apakah Pak Sabto ini ada tata cara atau penjadwalan tersendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Yaitu ada dua-duanya, bisa apa namanya spontan ya, atau spontan, ataupun yang kedua bisa terjadwal. Iya. Kalau yang spontan itu kemarin yang terjadi pada kegiatan yang kita di RPP Sudut Tiaga, kemudian ujuk-ujuk kalau ya, ujuk-ujuk ada itu ya. Nah ada itu seperti jambran ya, jambran itu DRBS atau di RKT itu memang tidak kita rencanakan. Kalau memang tidak ada itu tidak ada, tapi tiba-tiba dari apa namanya Param ya itu terus mengadakan program dengan tiba-tiba, sehingga pihak sekolah ya harus bagaimana untuk bisa melaksanakan begitu. Nah, ini kan terkait dengan pembiayaan juga. Ya sampai itulah itu yang tiba-tiba ya, yang spontan. Kemudian yang berkala yang akhirnya terjadwal itu seperti Pobda ini. Iya, Pobda ini kan terjadwal sehingga setiap tahun ini kan ada. Nah, setelah ada, kita tentunya untuk membuat program pembiayaannya ya sesuai dengan apa yang pernah terlaksana untuk jumlahnya ya, untuk pembiayaan itu. Tapi itu tadi ketika pas menghadapi atlet tadi ya, itu menjadi dilema itu kan. Padahal atletnya tambah banyak. Ya, tambah banyak gitu. Kemudian untuk apakah dari kasus-kasus tersebut tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang dapat mempermudah pengambilan keputusan tersebut dari kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, yang sangat membantu memecahkan ini dilema etika ya. Yang jelas ketika kita mengumpulkan orang tua ya, kita melibatkan pengurus komite itu. Dan mungkin ada pihak-pihak lain, guru-guru yang lain yang terkait misalnya dengan kesesuaian yang itu terkait dengan urusan kesesuaian ya, kesesuaian sama BK. Kalau itu urusannya dengan Pobra, yaitu guru olahraga punya spesifik. Baiklah, ini yang terakhir Pak ya. Untuk yang terakhir, bagaimana pelajaran yang bisa diambil dari kasus-kasus dilema etika yang sudah pernah dialami oleh Pak Sabto? Ya jelas pelajarannya ini dari kasus yang telah kita tangani, kemudian kita ambil kebijakan ya, kemudian ini menjadi pengalaman untuk yang tahun-tahun yang akan datang. Ini istilahnya pembelajaran untuk dalam menangani kasus yang semacam ini maupun kasus yang lain yang mungkin beda materi ya. Beda materi ya. Ini setelah dengan adanya kasus ini kan kita menjadi pembelajaran bagi kita, pengalaman untuk sebenarnya. Terima kasih Pak atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Saya jadi tambah pengalaman juga tentang apa yang sudah ada, kasus apa saja yang terjadi di sekolah ini. Dan alhamdulillah Pak Sabto juga sudah menerima saya dengan sangat baik sekali. Iya, terima kasih juga Bu Rina. Ya maaf kalau mungkin langkah-langkah saya tadi mungkin kurang ya belum belum spektakuler lah. Ya, itu sudah luar biasa sekali Pak. Iya. Itu sudah di luar dugaan saya Pak. Iya. Dan mungkin itu merupakan langkah-langkah kreatif yang sudah diambil oleh Pak Sabto. Itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabto. Ya, sama-sama. Nah,
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sepertinya sehat. kok ceria sekali nih Pak Sehat Agus. ini Senin semangat. Senin semangat. Ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Alhamdulillah. Semangat juga seperti Pak Agus. Dan Harus, mohon harus. harus tetap semangat ya Agus meskipun banyak sekali tugas sendiri. Dan mohon maaf ini saya sudah mengganggu aktivitas Bapak pada hari ini karena meminta bantuan Bapak untuk saya wawancarai dan untuk melengkapi tugas CPP dari tugas CPP saya. Ya, semoga nanti wawancara ini berlangsung dengan santai saja nih Pak. Siap. Nah, di sini untuk tema wawancara kali ini adalah tentang apa itu pengambilan keputusan dari dilema etika ataukah itu rujukan moral. Tapi yang terpenting dalam tema ini adalah tentang dilema etika. Nanti keputusan dari kasus-kasus yang sudah pernah Bapak yang pengalaman dari Pak Agus yang pernah dialami oleh Pak Agus. Ini kita mulai saja Pak Agus. Baiklah, untuk selama ini bagaimana Pak Agus itu dapat mengidentifikasikan dari kasus-kasus tersebut, apakah itu kasus dilema etika ataukah kasus rujukan moral, bagaimana Pak Agus dapat mengidentifikasi itu? Oh ya, tentunya kami dalam melaksanakan tugas di SD Negeri 1 Suridan ini sebagai kepala sekolah tentunya menemui lah hal seperti itu, di mana saya dituntut untuk mengambil sebuah keputusan, dan dalam hal ini ya, salah satu contoh permasalahannya adalah pembangunan gazebo yang ada di sebelah gerbang itu merupakan menurut saya itu salah satu dilema etika. Itu salah satu, berarti secara bagi Pak Agus untuk mengidentifikasi oh itu rujukan moral, oh itu dilema etika itu secara spontan nih Pak gitu. Iya, spontan. Apa diidentifikasi secara Iya, langsung? karena ya dari masyarakat seperti itu ada masukan dari pihak kita juga mengkaji, mengidentifikasi apakah langkah-langkah apa yang perlu kami ambil, yaitu pembangunan gazebo yang ada di sebelah pintu gerbang itu menjadi sebuah dilema etika. Berarti dilema etika itu kan antara benar lawan benar. Iya, benar. Untuk yang dalam kasusnya Bapak ini benar lawan benar itu benar yang bagaimana, kemudian lawan benar yang bagaimana? Oke. Ya menurut kami kan dalam pembangunan seperti itu kita anggap benar, karena apa? Dengan adanya gazebo itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran, antara lain kalau pagi hari anak sebelum masuk kelas bisa dipakai untuk literasi membaca. Kemudian manfaatnya lagi kalau siang hari bisa dipakai untuk tempat menunggu anak kelas 1, untuk anak kelas 1 masih butuh pendampingan orang tua, itu bisa digunakan seperti itu. Dan sebenarnya manfaatnya banyak, tapi menurut masyarakat ya mungkin ada kekurangannya di mana seperti itu. Tapi oke, masyarakat wali murid juga berpendapat benar, ya kami dari SD juga benar, jadi memang sama-sama keduanya itu benar. Baik Pak, kemudian langkah-langkah apa yang diambil oleh Bapak untuk menangani kasus dilema etika? Ya tentunya langkah yang kami ambil tentunya adalah komunikasi dengan wali murid, warga masyarakat, kemudian tokoh masyarakat, pemerintah desa, atau apa, kita sampaikan kenapa kita kita mengadakan pembangunan pendirian bangunan untuk gazebo itu, tujuannya untuk apa, kita berikan pemahaman kepada mereka, memberikan edukasi kepada mereka, ini loh tujuannya dari sekolah yang mengadakan seperti ini. Pak, kalau misalkan apakah ada langkah yang kreatif, mungkin ada langkah-langkah yang efektif lain lagi yang mungkin yang sudah diambil oleh Pak Agus? Ya langkahnya ya kita memberi contoh real saja bahwa apa yang kita dirikan itu memberikan efek yang positif untuk wali murid. Itu bisa melihat langsung, oh ternyata ini didirikan sekolah punya tujuan khusus, tentunya bisa dipakai pada waktu pagi hari atau pada jam pembelajaran di luar kelas, kan bisa dengan real digunakan untuk pembelajaran. Nah, itu mengurangi efektif kita juga untuk
memberikan pemahaman kepada mungkin ada beberapa pihak yang kurang setuju dengan diadakannya bangunan seperti itu. Itu langkah efektifnya kita tunjukkan saja, ini loh manfaatnya seperti itu. Gitu, Pak. Kemudian ketika Pak Agus itu mengambil langkah-langkah tadi yang sudah disebutkan, apakah ada tantangan? Tentu tantangan selalu ada tantangan seperti itu, selalu ada. Ya, kritikan, masukan, ke pendapat dan itu tantangan juga. Salah satu contoh tantangan bagi kita bagaimana asal itu kritikannya itu konstruktif, memberikan membangun untuk kepentingan kita. Oke, kita welcome, kita terima, tapi yang jelas itu tujuan kita baik. Kemudian apakah dalam penyelesaian kasus tadi dilema etika yang sudah disampaikan oleh Pak Agus tersebut, dalam penyelesaiannya apakah ada tata kelola atau penjadwalan atau hanya spontan saja dalam pengambilan keputusan? Iya. Apakah terencana gitu? Untuk meneruskan seperti itu kita tidak menjadwalkan, kita mengalir saja waktunya, kita kondisional, situasional, dan yang jelas kalau ada permasalahan seperti itu kita selesaikan dengan bijak. Terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya setelah tadi ada tantangan, apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang membantu Bapak dalam memutuskan kasus dilema tersebut? Iya. Tentunya kami itu pihak sekolah tidak bekerja sendiri. Kita punya partner, kita punya komite sekolah, di mana masukan dari komite sekolah itu sangat bermanfaat bagi kita. Kemudian bagaimana kita itu dengan warga masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, kemudian pemerintah desa, kemudian tokoh pemuda di sini semuanya ikut berkontribusi, ikut andil dalam memberikan masukan-masukan untuk SD. Untuk itu kami tentunya dalam memutuskan sesuatu itu kita sudah mempertimbangkan hal dengan prosesnya dengan pihak yang lain. Intinya ada musyawarah bersama. Iya, ada musyawarah bersama. Kemudian kami juga sudah pernah konsultasi juga dengan dinas Dipora Wonosobo kaitannya dengan pengenalan seperti itu, ya dari pihak dinas asal itu dimanfaatkan untuk kepentingan murid itu dipersilakan, asal tidak mengganggu proses KBM itu saja. Malah tidak mengganggu, malahan iya, itu justru menunjang. Nah, ini yang terakhir Pak. Ini untuk pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan yang terakhir ini, apakah ada pembelajaran dari kasus yang tadi sudah disampaikan, langkah-langkah yang sudah dilakukan Bapak tadi? Apakah ada pembelajaran yang bisa diambil dari kasus tersebut? Tentunya kasus ini, dilema etika ini menjadi pembelajaran bagi saya pribadi sebagai seorang pengajar di sini. Bagaimana itu membuat saya itu lebih bijak lagi dalam mengambil sebuah keputusan. Saya tidak bisa bekerja sendiri, saya harus didukung oleh banyak pihak. Begitu harapan saya. Ini dapat memberikan pembelajaran bagi saya bagaimana saya lebih bijak, lebih demokratis, lebih akomodatif menampung semua pendapat dari berbagai pihak. Itu yang menjadi pembelajaran buat saya. Saya bisa menghasilkan keputusan yang bisa memuaskan, bisa bermanfaat untuk semua pihak. Terima kasih sekali Pak. Ini sangat membantu saya juga, buat masukan juga dari saya, untuk saya sendiri, dari Pak Agus, pengalaman Pak Agus yang sangat luar biasa. Dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah merepotkan Pak Agus. Tidak. Terima kasih. Tadi apa yang saya sampaikan ini yang memang benar-benar terjadi di satuan pendidikan kami. Terima kasih Pak Agus. Kemudian wawancara yang sudah saya sampaikan, kemudian atas jawaban-jawaban Bapak yang sangat luar biasa sekali, langkah-langkah yang bisa membangun pemikiran saya, ternyata kalau nanti ada kasus seperti ini saya bisa menyelesaikannya seperti ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Demikian adalah hasil wawancara antara dua kepala sekolah yang berbeda. Semoga bermanfaat.
bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.